Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius ya. Tema atau judul games kali ini Sagittarius adalah raihlah kesuksesan kamu ya di hari esok. Kira-kira apa yang ingin universe sampaikan atau bagaimana caranya yang ingin dia sampaikan agar kamu bisa lebih sukses di hari esok. Nanti kita lihat sesuai dengan energi kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini ya, agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk introspeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk kamu Sagittarius, berikan energi kamu sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Sagittarius, Sagittarius, Sagittarius. Dan ini tidak terbatasi ruang dan waktu dimanapun dan kapanpun kamu melihat channel ini dan mengklik, berarti ada sesuatu yang ingin universe sampaikan. Karena ingat, semua yang terjadi dalam hidup ini bukan kebetulan. Kalau tangan kamu atau intuisi kamu mau mengklik channel ini, berarti itu yang ingin disampaikan universe kepada kamu ya. Pesannya apa nanti kita lihat. Dan semuanya ya, semua readingan saya ya, itu tidak terbatasi ruang dan waktu ya. Kamu mau buka besok, lusa, ataupun tahun depan atau 2 tahun lagi boleh ya. Kecuali kalau yang ada tanggalnya ya, macam contoh karir dari 15 sampai 31 Januari. Nah, itu sebatas itu aja ya. Tetapi kalau readingan lainnya ya, itu bersifat umum ya. Jadi kamu mau buka ya kapanpun, tidak terbatasi ruang dan waktu. Oke, kita langsung saja untuk kamu Sagittarius ya. Apa yang ingin universe sampaikan kepada kamu supaya kamu bisa lebih nyaman bekerja ataupun akhirnya lebih sukses lah, seperti gitu ya. Bisa lebih nyaman ya. Pokoknya intinya kalau kita nyaman, kita tidak ada tekanan, kan pasti kita sukses kan tuh. Banyak ya. Saya lihat di sini memang ada tekanan ya. Universe mau kamu itu tidak jangan ini sebenarnya gini, ini kan ibaratkan the devil ya. Banyak bisikan-bisikan toksik yang kamu tuh kadang-kadang nggak pede. Kamu tuh orangnya pede, tapi dalam bekerja, dalam usaha itu kadang-kadang itu masih dengar kata orang. Betul tidak Sagittarius ya? Jadi akhirnya orang toksik, orang spesimis yang kamu dengarkan. Padahal kamu ini mau maju sebenarnya. Tapi takut aja. Kenapa? Karena dikompor-komporin dengan orang-orang yang spesimis ya. Yang mungkin kamu merasa bahwa mereka terbaik, tapi ya ibaratkan gini, kamu sudah punya semangat 50%, terus minta semangat lagi dari orang atau sahabat kamu. Tapi sahabat kamu kasih yang lebih realistis gitu ya. Aduh jangan, ini kurang bagus di sini, yang ini, yang itu, modalnya harus gini gitu. Kamu dengar yang mana? Ini bahkan ditutup telinga ya. Karena toksik ya. Jadi bingung bagaimana kamu mau kerja kalau sudah dikasih sugesti-sugesti negatif, tidak mensupport ya. Apalagi ada pasangan kamu yang tidak mensupport. Nah ini ya. Jadi universe mau kamu harus lebih percaya diri, tekun ya, tentukan fokus pada diri kamu. Ini bahkan fokus ya. Dia melihat masa depan ya, dan action, banyak action, gerak. Nih, tekun ya. Ibaratkan kalau kita menenun itu kan harus bisa tekun. Tidak bisa kita cepat-cepat. Kalau cepat-cepat ya nggak jadi. Ya nggak rapi, nggak jadi, ujung-ujungnya tangan kita kena jarumnya ya, berdarah ya, seperti gitu. Universe mau juga kamu itu bisa menerima kritik dan saran. Cuman ya itu yang tadi saya bilang, kamu itu lebih memahami ataupun lebih mengambil dari sisi negatif ya. Padahal sebenarnya sisi negatif itu anggap aja itu adalah masukan yang terbaik ya.
ke depan kita benahi. Tapi kalau Sagittarius tidak, oke saya ambil sisi negatif dan saya down, saya nggak mau, saya sudah capek, saya sudah lelah. Nah ini putus asanya banyak ya. Jadi universe mau saran dan kritik kamu terima untuk membangun diri kamu ya, bukan malah menjatuhkan mental kamu. Nah ini harus mental Sagittarius dulu yang diubah ya. Seharusnya kamu kuat nih, kayak ibaratkan dia wanita tapi dia gagah ya, siap untuk berperang ya. Nah itu mental kamu dalam berusaha ya. Kamu mau sukses itu harus di mental dulu, jangan barusan lihat lawan wah sudah kompetitor langsung down ya, wah kayaknya saya nggak bisa sukses. Itu doa kamu kalau nggak bisa sukses ya, tapi bagaimana caranya? Wow, dia kompetitor yang besar, kelemahannya apa? Nah itu kan kelemahannya apa ya, macam contoh si A bilang saran, wah dia tuh banyak banyak ini, dia tuh kompetitor besar, tidak mungkin kamu mau seperti, nggak apa-apa, artinya kita kan sehat, rezeki saya, nah ini ya seperti gitu. Gak usah terlalu mau dibilang kalah saing lah apa, rezeki sudah ada masing-masing ya. Yang penting sekarang niat kamu ada tidak untuk bekerja. Jangan sudah dibilang nggak bisa, nggak mampu bersaing dengan dia langsung kamu down, tapi cari kelemahan dia. Contohnya dia buka toko, dia nggak punya paket pesan antar ya, kamu mainkan ya. Contohnya kamu main di Facebook atau di apa ya, kalau dibilang marketplace atau ya apa gitu ya. Jadi mungkin orang-orang di luar sana yang mungkin lagi berhalangan untuk pergi keluar rumah bisa pakai paket pesan antar. Ibaratkan gini, kita itu zamannya kan sudah berubah, kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Ada delivery ya, kasih pelayanan yang terbaik ya, seperti gitu. Jadi cari pengalaman-pengalaman ataupun kelemahan dari kompetitor lainnya, kita jadikan peluang, seperti gitu. Itu yang universe mau kepada kamu untuk bisa meraih sukses ya. um, dan tadi ya, nggak usah terlalu dengar orang toksik ya. Kamu itu tuh kadang-kadang Sagittarius ya, cepat beradaptasi soalnya. Kamu orang spiritual, kamu cepat spiritual ya, cepat insaf ya. Tapi kalau dengan orang tukang ember, gosip, kamu juga pun gosip ya. Padahal sebenarnya nggak suka gosip, tapi kamu tuh, makanya saya bilang kamu tuh orang cepat beradaptasi. Jadi akhirnya ujung-ujungnya kamu juga gosip ya. Jangan ya, ya seperti gitu. Harus profesional. Carilah sahabat-sahabat di circle yang memang betul-betul mau maju ya. Kalau kamu dengan orang yang tukang gosip dan tidak maju ya, nanti kamu jadinya ujung-ujungnya juga sama seperti mereka ya. Dan setiap masalah itu harus bisa diselesaikan, karena setiap masalah itu kan diibaratkan kadang-kadang Sagittarius ini nggak mau ya, dia mau yang mulus aja, mulus ya. Padahal sebenarnya dalam karir itu nggak ada yang mulus ya. Cuman sekarang mental kamu bagaimana, bisa menyelesaikan tidak ya. Harus berani bertanggung jawab ya. Kalau saya lihat di sini kamu kayak macam udah lelah ya, capek ya. Macam contohnya, aduh saya ini capek sekali ya. Memang kerja capek ya. Sedangkan orang aja kerja cerdas aja masih capek di awal ya. Kerja cerdas itu ibaratkan macam contoh kita bikin konten ya, cari subscriber, cari macam-macam sampai monetisasi ya. Di awal capek ya, penuh perjuangan, tapi di akhir ya setidaknya dia sudah bisa bernafas lega. Nah ini tidak mungkin kita mau mendapatkan hasil yang maksimal di ini ya, di awal pasti ada perjuangan. Nah nikmati perjuangan itu ya. Dari pelayanan juga universe mau ya, kamu harus melayani orang ya dengan penuh cinta, penuh kasih sayang ya. Penuh kasih sayang ini artinya gini ya, pada saat dia sudah emosi kan, pelanggan-pelanggan itu kan kadang-kadang mut-mutan ya, kita tetap harus bisa sabar ya. Itu yang saya bilang dengan kasih sayang. Kenapa? Karena kalau kamu emosi juga, wah besok dia lari, dia nggak mau beli lagi di tempat kamu. Ini contoh kalau kamu di bidang dagang ya. Karena kita bicara sukses kan, saya ambil contohnya di dagang atau jasa ya. Nanti kamu bisa menyesuaikan dengan yang kamu alami, entah di ranah mana ya. Ini saya ke dagang dan jasa, harus bisa lebih up ya. Dan jangan mencari keuntungan banyak, sedikit-sedikit yang penting putarannya bagus ya. Kadang-kadang kamu bilang, aduh kapan ya uang saya bisa terkumpul banyak ya. Nggak apa-apa kalau sedikit-sedikit jadi bukit. Jangan satu-satu nggak ada orang yang datang, karena itu ibaratkan kompetitor kan banyak ya. Apalagi dengan ada banyak orang juga kompetitor curang. Nah ini jadi ibaratkan jangan kita bermain curang, kita untung dikit aja nggak apa-apa, yang penting yang penting aman ya. Contoh kalau di bidang kontraktor kamu ambil banyak banyak keuntungan, ujung-ujungnya ada pemeriksaan, malah akhirnya bayar penalti. Ini contoh. Ataupun mungkin kamu tidak jujur dalam pengelolaan atau pemeriksaan ataupun tender ya, seperti gitu ya, pemeriksaan berkas ataupun macam-macam ya, akhirnya ujung-ujungnya atau mungkin ada suap-suap ya. Nah ujung-ujungnya nanti
ya bisa bahaya ya, bisa jeruji besi yang malah kamu dapat ya. Nah ini makanya hati-hati ya, ataupun mungkin penalti ya. Nah ada temuan kamu harus bayar lagi ya ke kas negara. Nah ini hati-hati, kita untung untung tipis aja tidak apa-apa, yang penting ke depan kita masih dapat kerja, dibandingkan besok sudah nggak dapat kerja malah dapat buntung, kita harus membayar penalti ya, bayar denda. Nah ini ya kalau di bidang kontraktor, karena memang saya lihat di sini Sagittarius ada yang bekerja di bidang kontraktor, jadi saya mengambil energi-energi dari beberapa Sagittarius yang entah di jasa entah di dagang ya, kamu bisa menyesuaikan ya. Cintai pekerjaan kamu ya, universe mau cintai ya, dan harus bisa lebih pelayanan ya. Lebih ibaratkan kalau kita sayang kan, anjing ini sayang beri makan ya, sama ya kita rawat. Contohnya kalau kamu bikin channel jangan Senin Kamis besok hilang ya, nggak bisa dirawat, harus setiap hari rutin ya, ada konten baru. Ataupun kalau kita di bidang dagang ya, pagi-pagi udah bangun ya, habis itu bersih-bersih ya, jadi rawat jualan kamu ya, supaya ada yang melirik, jangan sampai mereka datang wah jualan kamu berdebu, mereka nggak mau datang besok ya. Itu ya harus ada ketekunan, harus ada rasa memiliki, rasa sayang ya, seperti gitu. Dan fokus ya, kadang-kadang itu Sagittarius itu tidak fokus. Ini kelemahannya Sagittarius itu tidak sabar. Jadi universe mau tuh sabar, ibaratkan pohon, kamu menunggu sampai dia bisa jadi pohon. Itu kan pohon itu perlu waktu, nggak bisa cepat jreng kita tanam besok langsung tumbuh kecambah ya, macam apa ya, seperti gitu ya. Nggak bisa, itu perlu ya setidaknya mungkin satu atau 2 minggu bisa nampak ya, itu pun barusan anakan kecil ya. Nah ini harus sabar ya, dan harus lebih berserah kepada universe ya, lebih nyamankan diri kamu ya. Jangan terlalu gegabah dalam mengambil keputusan ya. Saya lihat di sini kamu kadang-kadang gegabah ya. Universe mau kamu harus memikirkan dulu keputusan apa yang kamu ambil. Contohnya kalau kamu belum berwirausaha dan mau berwirausaha, ya kira-kira wirausaha apa, bidang apa gitu ya. Jangan malah cuman setengah-setengah aja, cuman ya ibaratkan cuman cari kerja aja gitu, tapi harus fokus ya. Harus punya target. Apa yang kamu punya target? Oh, 5 tahun ke depan saya harus sudah punya toko. Yang mungkin pertama cuman nggak punya toko ya, ataupun mungkin kerja di orang ya, kamu harus punya cita-cita, kamu punya target ya. Kalau hidup kamu nggak punya target, begitu-begitu aja, wah itu namanya mundur ke zaman old ya. Zaman kita itu HP aja itu ada, ataupun zaman ini berkembang, kamu malah nggak berkembang untuk hidup kamu. Nah ini harus punya target ya. Dan apa dibilangnya, harus bisa lebih apa ya, kamu itu saya lihat di sini ya, universe mau kamu tuh harus bisa lebih up ya dengan sahabat. Artinya gini, ini market, ibaratkan market teman-teman kamu ya, ada relasi lah seperti gitu ya, yang kamu bisa gapai. Contohnya kamu jualan ya, jualan tas atau jualan apa gitu ya, ini contoh. Itu dimulai dari mana dulu? Dari sahabat dulu ya. Lihat circle kamu di mana ya. Jangan saya mau jualan mobil sedangkan sahabat kamu tuh menengah ke bawah, nggak bisa. Ini contoh kalau kamu macam contohnya di kampus lah, ini contoh ya, yang belum kerja tetapi kan ada teman-teman kamu. Ya sudah, kamu lihat teman-teman kamu kosmetik yang murah-murah yang 35.000, 25.000 atau sampai 50.000. Ya sudah, kamu jualan sebatas itu aja dulu. Nanti lihat perkembangannya bagaimana baru bisa ya. Tapi lihat dulu dari circle kamu. Kalau memang kamu mau di atasnya ya, macam contoh sampai skincare yang atau apa yang contohnya yang mahal-mahal, ya lihat circle kamu mampu tidak beli gitu ya. Kalau anak-anak orang kaya nggak apa-apa, tapi kalau circle kamu memang menengah ke bawah ya kamu juga harus bisa lihat ya apa yang harus kita jual ya, seperti gitu. Jadi menambah relasi juga bagus ya, tetapi lihat juga kemampuan mereka, kemampuan beli gitu ya. Bisa tidak dengan harga segitu ya, karena terkadang sahabat-sahabat kita juga itu yang menjadi pembeli ini dulu ya, pembeli pertama biasanya ya, karena ya yang sudah kita kenal. Karena membangun brand itu kan lama ya, perlu waktu.
setidaknya sahabat-sahabat yang sudah mengenal kita pasti dia akan wah tertarik ya karena dia kenal kita. Nah itu makanya saya bilang di awal itu kamu harus lihat dulu circle kamu di mana, baru tentukan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu jualkan, apa yang kamu pasarkan. Nah itu seperti gitu ya Sagitarius ya. Terkadang Sagitarius itu maunya langsung, wah saya mau punya tas, saya mau ke mall. Oke ke mall, tapi kan tiap tahun ini bisa nggak bayar sewanya? Lihat dulu kan. Terus pembelinya bagaimana? Terus karyawannya gimana? Nah itu harus diperhitungkan ya. Jangan sampai kamu sudah di atas malah ujung-ujungnya tutup ya, atau dapat buntung, bukan dapat untung, dapat buntung ya. Karena Sagitarius itu kadang-kadang orang yang nggak sabar. Makanya universe mau kamu harus lebih sabar ya. Seperti gitu ya. Dan lebih pola hidup sehat juga ya, karena saya lihat di sini ada beberapa dari kalian yang apa ya serampangan aja nih, ibaratkan kayak macam suka makan, suka jajan, suka makan jajan-jajanan gitu ya, tidak sehat. Pokoknya harus bisa mengontrol diri supaya hidup kamu sehat. Kenapa? Karena kalau kamu sehat, kamu pikiran fresh, kamu bisa eh, apa dibilangnya ya nyaman untuk bekerja. Kalau kamu sakit kan nggak nyaman bekerjanya. Nah ini itu salah satu faktor juga ya. Contohnya kegemukan ya. Kamu bagaimana mau dengan klien pede kalau kamu gemuk ya. Ini ada beberapa ya. Harus bisa pola hidup bagus ya. Selain sehat, kamu bisa juga pede, kamu juga bisa nyaman bekerja. Nah ini ya Sagittarius ya. Jadi universe mau kamu itu bisa pola hidup sehat ya, dan selalu apa ya, kalau dibilang selalu ada inovasi baru ya. Artinya gini, contohnya kalau perkembangan zaman dulu yang tadi saya bilang ya, dulu kamu nggak punya dulu apa, contohnya gini, kamu jualan ya, jualan apa ya contohnya, minyak goreng deh atau kelontongan lah seperti gitu ya. Ini berjejer banyak nih penjual-penjual ya, tapi mereka nggak punya paket pesan antar ya. Kamu kasih naik di Facebook, ini contoh ya, kan kita ikut perkembangan zaman. Atau di mana gitu ya, di marketplace atau apa ya, mungkin ada beberapa orang yang tidak bisa datang ke lapak ya, mereka memesan via online. Nah ini semua gitu ya. Jadi ikut perkembangan zaman ya, jangan kamu nunggu aja ya. Sekarang online shop itu bagus ya. Jadi ikut perkembangan dari zaman, jangan terpaku pada zaman dulu ya. Harus bisa lebih mengadaptasi perkembangan ya. Teknologi juga dipakai ya, seperti gitu. Itu yang ingin universe sampaikan ya. Ada beberapa ya. Jadi harus mempunyai target ya, terus harus bisa lebih lihat circle kamu ya, pola hidup juga perbaiki ya, jangan terlalu macam-macam ya, dan spiritual ya, berharap pada universe ya, rajin berdoa supaya hidup kamu bisa dibimbing, dituntun, diberi kearahan seperti gitu. Dan apa ya, kalau dibilang tadi lebih introspeksi diri, menerima kritikan juga ya, dan lebih sabar ya. Mungkin kurang lebihnya seperti gitu yang ingin universe sampaikan, karena memang Sagittarius itu kadang-kadang kan mut-mutan ya. Itu sebenarnya cuma hal-hal kecil ya yang ingin ditegur. Ini ibaratkan teguran ya, ataupun pasukan, supaya kamu kritik yang membangun ya, supaya hidup kamu jauh lebih baik. Sebenarnya itu nggak terlalu untuk Sagitarius, apa sih bisa kok ya, tetapi itu hal kecil begini yang biasa Sagitarius sepelehkan, sehingga kamu nggak bisa bertahan lama dalam usaha ya, karena mental ini kebanyakan di mental ya, dan sabar dan ramah ya. Karena Sagitarius itu juga kadang-kadang nggak tidak bisa sabar menunggu, menanti, dan tidak bisa juga ramah ya. Tadi maksudnya kan saya bilang kan kamu itu cepat beradaptasi ya. Jadi dapat orang pelanggan judes, kamu juga ikut judes. Jangan ya, seperti gitu. Beradaptasi yang bagus ya. Kalau dia marah ya, kamu tetap tenang ya. Ingat, jangan marah dengan marah ya, ujung-ujungnya besok dia nggak mau balik lagi ya. Belanja di kamu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan ya Sagittarius ya. Semoga resonate dan bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.